warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kepada ketua kelas pimpin doanya. Pertama-tama kita berdoa, mulai. Selesai. Siap, berdiri. Salam. Baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Kita langsung ya, Naya. Di sini ada yang tahu itu arti jujur? Ayo. Apa itu jujur? Jujur adalah sebuah perkataan yang fakta. Sesuai dengan kenyataan. Sudah kamu menerapkan kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik mampu menerapkan yang merupakan cara iman dalam kehidupan. Menurut bahasa, jujur itu apa? Menurut bahasa? Ayo, menurut bahasa apa jujur? Kata jujur sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya benar atau dapat dipercaya. Sedangkan menurut istilah? Menurut istilah adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Nah, untuk dalil jujur ya, di sini terdapat dalil jujur. Coba terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab. Ayo, yang bacanya. Febri, bacakan Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. itu ya, itu terdapat dalil dalam Al-Quran ya. Berarti jujur itu paling utama ya. Siapa yang memiliki sifat jujur, maka dia akan masuk surga. Nah, di sini terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari ya. Nah, di dalam jujur terdapat macam-macam implementasi. Apa saja implementasinya? Yang pertama, Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. nah, yang kedua, menjalankan ibadah ikhlas karena Allah, tidak munafik atau berpura-pura baik. yang ketiga, Jujur dalam perbuatan, contohnya mengembalikan yang bukan haknya, mengangkut kesalahan, tidak menyontek dan tidak bersikap adil. nah benar. Itulah dari sifat-sifat jujur ya, macam-macam kejujuran. Nah, di sini terdapat hikmah atau manfaat jujur. Hikmah yang pertama itu meningkatkan keimanan. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, mendapatkan banyak teman. Yang kelima, Memperoleh kebaikan di dunia. yang terakhir, mendapatkan ketentraman hidup. Dan tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Baiklah, ya. Nah di sini ibu akan membagikan kelompok, ya, terdiri dari 3 kelompok. Nah kalian nanti presentasikan masing-masing kelompok. Kalian nanti
maju nak ya. Presentasikan kelompok ini kelompok 1. Ya. Sudah itu ini kelompok 2. Kelompok 3. Kamu di sana tulis nama ya. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah itu kalian baca lalu presentasikan. Ya. Paham? Dari kelompok mana? Coba sekarang ibu kita dari kelompok 1. Presentasikan. Berdiri. Sama yang baca. Baca dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengamati gambar tentang krisis kejujuran sebagai dampak dari kurangnya keimanan seseorang. Hasil pengamatan. Gambar 1.1 menceritakan tentang fenomena ketidakjujuran terhadap diri sendiri. Hal ini tergambar dari perilaku seorang yang sedang mencontek kunci jawaban pada saat ujian berlangsung. Fenomena tersebut merupakan contoh perilaku tidak terpuji dan harus dihindari karena dapat mengikis nilai-nilai keimanan pada diri seseorang. Demikian hasil pengamatan dari kelompok 1. Jika ada kelompok yang mau menanggapi atau menambahkan, kami persilakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini ada yang menanggapi dari kelompok 1? Tidak. Sudah paham berarti kan? Coba sekarang presentasikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengamati gambar tentang krisis kejujuran sebagai dampak dari kurangnya keimanan seorang. Hasil pengamatan gambar 1.2 menceritakan tentang fenomena ketidakjujuran dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tergambar dari perilaku seorang pendatang yang tidak jujur ketika menimbang barang dagangnya dengan mengurangi takaran timbangan. Perilaku tersebut harus dihindari karena dapat merugikan konsumen pembeli dan juga perbuatan ini dapat mendatangkan murka Allah Ta'ala. Demikian hasil pengamatan dari kelompok 2. Jika ada kelompok yang mau menanggapi atau menambahkan, kami persilakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi dari kelompok 2 ya. Ada yang bertanya di kelompok 2? Tidak. Sudah paham? Sudah. Sekarang kita presentasi dari kelompok 3. Coba kelompok 3 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengamati gambar tentang krisis kejujuran sebagai dampak dari kurangnya keimanan seseorang. Hasil pengamatan gambar 1.3 menceritakan tentang fenomena tidak jujuran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tergambar dari perilaku oknum pejabat negara yang tertangkap tangan pihak KPK kena melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi adalah perbuatan yang zalim kepada rakyat dan negara yang berdampak melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, meningkatnya kemiskinan, serta menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Demikian hasil pengamatan dari kelompok 3. Jika ada kelompok yang mau menanggapi atau menambahkan, kami persilakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih apresiasi untuk semuanya. Nah, ini dari penampilan kalian presentasi. Nah, adakah yang bertanya dari kelompok 3? Tidak ada. Tidak. Berarti kejujuran itu penting, Mak ya. Yang pertama, apalagi masalah ujian. Nah, ini kebanyakan masalah ujian. Kalau kita ujian, kebanyakan tidak jujur, ya. Atau ngepek, ya, atau contek-contekan. Nah, itu salah satunya. Berarti kita harus tanamkan sifat sidik di dalam hati kita. Yang kedua, jika kita berjualan atau berdagang, ya, hendaklah bersifat
sini sudah selesai tugas kelompoknya. Sekarang Ibu ambil kesimpulan. Ya, dari presentasi kita. Untuk refleksi dulu ya. Di sini refleksi kita terdapat 3 muka atau 3 gambar. Yang pertama, di situ gambar pertama menunjukkan apa? Sedih. Sedih. Kalian sedihkah belajar tentang kejujuran? Tidak. Untuk yang kedua, bagaimana dari materi ini yang belum Anda pahami? Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah. Dan yang terakhir, sudahkah Anda menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah. Berarti sehari-hari kita harus melakukan kejujuran, ya. Salah satu sifatnya dari Rahman. Nah, di sini ada kesimpulan lah ya. Coba kesimpulannya apa itu? Siapa yang tahu dalam kesimpulan kejujuran ini? Coba coba ya. Kejujuran merupakan bagian dari cabang keimanan seseorang. Orang yang senantiasa jujur dalam niat, lisan dan perbuatannya akan senantiasa mendapat perlindungan dan balasan surga dari Allah Ta'ala. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan lahir dan batin. Orang yang jujur akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Terus? Sudah? Nah, itu berarti kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, untuk menambah keilmuan tentang jujur sebagai implementasi dari cabang iman, ya. Silakan Anda nanti di rumah ya buka video kisah inspiratif pada link di bawah ini. Ya, nak, ya, itu tugas kamu di rumah. Nah, minggu depan tugas videonya kalian kumpulkan ya di minggu yang akan datang. Untuk penutup kita pada pagi hari ini, ya, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum akhiri materi kita yang membacakan lafaz hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.